Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Ibu absen dulu ya. Fahmi ada? Hadir. Fian ada? Kemudian Meta? Mita? Hadir. Silvi? Ada yang sakit? Enggak, Bu. Ya. Kalau pusing nanti bilang ya. Kalau ada yang lapar, nanti saya pilih kita makan ya. Makan kita nanti. Oke. Ibu sampaikan waktu pertemuan pertama, mestinya kita mau melakukan inovasi, melakukan persiapan wadah pembelajaran, ya. Nah, di situ nanti Ibu maunya anak-anak ada praktek, ya. Ada praktek. Tapi sebelumnya tentu Ibu akan menyampaikan materi itu tuh tujuannya untuk apa, gitu kan? Bagi anak Ibu belajar itu manfaatnya apa? Untuk apa nanti? Untuk bisa melakukan budidaya ikan dengan cara yang baik. Gunanya untuk melakukan budidaya ikan dengan baik. Agar apa? Agar hasil budidayanya nanti bisa kita peroleh dengan untung yang besar. Itu tujuannya. Manfaatnya ya nak ya. Lakukan persiapan wadah pembelajaran, ya. Nah, di situ nanti Ibu maunya anak-anak ada praktek, ya. Ada praktek. Tapi sebelumnya tentu Ibu akan menyampaikan materi itu tuh tujuannya untuk apa, gitu kan? Nah, tujuannya untuk apa? Nah, pada konsep itu inovasi dan persiapan wadah itu tujuannya yang pertama nanti anak Ibu bisa menjelaskan inovasi alat pemberian pakan ikan otomatis. Kemudian bisa menjelaskan inovasi budidaya ikan dalam ember. Ada nggak di situ? Ada Kan modulnya? Yuk silahkan dibuka modulnya. Kemudian menjelaskan inovasi budidaya ikan sistem flow. Kemudian bisa menerapkan inovasi alat pakan ikan otomatis. Kemudian bisa menerapkan inovasi budidaya ikan dalam ember. Kemudian menerapkan inovasi budidaya ikan sistem bioflow. Kemudian menjelaskan persiapan wadah penyegaran di kolam beton. Kemudian menjelaskan persiapan wadah penyegaran di kolam terpal. Kemudian menjelaskan persiapan wadah penyegaran di bak atau akuarium. Kemudian menerapkan persiapan wadah penyegaran di kolam beton. Menerapkan persiapan wadah penyegaran di kolam terpal. Kemudian nanti anak Ibu juga harus bisa menerapkan persiapan wadah penyegaran di bak atau akuarium. Nah, tujuan itu yang tadi Ibu sampaikan adalah tujuan pengetahuan. Nah, tujuan keterampilannya nanti anak Ibu bisa melakukan inovasi alat pemberian pakan ikan otomatis dengan benar. Kemudian siswa Ibu juga bisa melakukan inovasi budidaya ikan dalam ember dengan benar. Kemudian siswa juga bisa melakukan inovasi budidaya ikan sistem bioflow dengan benar. Kemudian melakukan persiapan wadah penyegaran di kolam beton. Kemudian melakukan persiapan wadah penyegaran di kolam terpal. Dan bisa melakukan persiapan wadah penyegaran di bak atau akuarium, ya. Sampaikan nanti kita akan materi dulu sebentar seperti biasa anak Ibu melihat video, ya. Kemudian nanti kita baru praktek, kemudian kita ada diskusi kelompok sebentar, kemudian nanti terakhir ditutup dengan tes sumatif. Enggak banyak, cuma 14 soal pilihan ganda, ya. Nah, nilai yang mau Ibu ambil pada materi ini sikap, pengetahuan, keterampilan. Apa saja lagi nak? pompa air, pipa air, selang air, ember, kain dalam kasar, kolam beton. Ya. Ini kira-kira ya. Oke. Ini aja airnya.
caranya. Ambil ke ujung aja, ujung sini. Bisa masuk enggak? Bisa ke sini. Nah, seperti yang di video tadi ya, ambil kain lapnya. Nah, jadi gantian nanti ngapainnya dinding, dasar, masuk aja langsung. Nah, tuh dindingnya. Kenapa kita nggak pakai sikat? Kenapa kita nggak pakai sikat? Ada yang pakai sikat kan bersihkannya? Kalau ibu nggak mau. Kenapa? Karena ini kolam beton. Jadi gesekan sikat itu bisa membuat semennya jadi lunak. Karena ini kan nanti akan tergenang air kan? Iya. Nah, jadi sebaiknya pakai kain lap kasar biar kolam kita aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut diskusi dari kelompok 1. Alat dan bahan yang digunakan pada persiapan wadah pendederan komoditas perikanan di kolam beton. Yang pertama, alat. Alatnya berupa kolam beton, pompa air, selang air, dan ember. Fungsinya sebagai wadah atau tempat hidup ikan selama pendederan, menyalurkan air dari sumur bor, menyalurkan air dari pompa air ke kolam pendederan, menampung air selama pembersihan kolam. Yang kedua, bahan. Air dan potasium permanganat. Fungsinya sebagai media hidup ikan untuk membunuh kuman juga bakteri dengan cara dilarutkan ke dalam air. Hasil yang kedua, melakukan persiapan wadah pendederan komoditas perikanan, yaitu persiapan dan alat bahan, pompa air, pipa air, selang air, ember, kain lap kasar, kolam beton. Bahan yang diperlukan air bersih dan potasium. Jumlahnya hanya 1. Yang kedua, sanitasi wadah, pompa air, pipa air, selang air, ember, kain lap kasar.
Bahannya juga sama seperti persiapan alat dan bahan tadi. Jumlahnya juga hanya 1. Perbaikan wadah. Perbaikan wadah, perbaikan instalasi udara, perbaikan instalasi air dan pengisian air. Misalnya, kelompok 2 ada tanggapan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pertanyaan tentang pembahasan yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama, setelah kolam diisi air, berapa lama kolam siap ditebar benih ikan? Dan yang kedua, mengapa kolam pendederan sangat perlu dijaga kebersihannya? Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, sebaiknya kolam didiamkan 3 atau 4 hari untuk membunuh plankton yang ada di kolam yang bisa berfungsi sebagai suplemen tambahan bagi ikan. Yang kedua, karena keberhasilan suatu budaya sangat ditentukan pada tahap pendederan. Jika tahap pendederan tidak menghasilkan hasil yang maksimal dalam proses pembesaran ikan mencapai ukuran tertentu, maka pembudidaya bisa menyebabkan kerugian dalam usahanya. Oke. Gimana kelompok 2? Ada tanggapan lagi enggak? Udah? Cukup? Oke, berarti sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok 2 lagi. Oke, tanggapan kelompok 1? Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Silakan. Yang pertama, mengapa persiapan wadah pendederan perlu dilakukan? Yang kedua, bagaimana akibatnya jika wadah pendederan tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum ikan siap didederkan? Silakan kelompok 1. Kelompok 2 menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jawabannya adalah penyimpanan wadah dalam proses budidaya ikan berperan dalam penciptaan suasana lingkungan hidup ikan agar perairan kolam mampu memberikan suasana yang nyaman bagi pergerakan ikan, yaitu sebagai air yang cukup karena kemasan kolam. Kesimpulannya secara umum adalah pertama, kita perlu melakukan persiapan wadah. Apa aja langkahnya tadi? Yang pertama sanitasi wadah, ya kan? Perbaikan wadah, perbaikan instalasi udara, perbaikan instalasi air dan pengisian air. Apa itu harus kita lakukan supaya ikan yang kita pelihara nanti bisa tumbuh dengan sehat, cepat, dan bisa dipanen. Dengan cara terakhir kita sistematik, bikin nama ya, bikin kelas, bikin nomor HP-nya. Mana tuh dapat WA dari ibu nanti kan? Kan ibu kadang mau hubungi kalian tuh nggak bisa ibu. Silakan. Nah, sistematiknya udah selesai. Yuk kumpulkan lagi sama ibu. Jangan lupa nomor HP ya. Nama, nanti mana tahu modul elektroniknya mau ibu kirim biar mudah ibu komunikasi. Ini udah, yuk kita bersihkan nanti ya. Ini dulu bersihkan peralatan kita dulu.